Berapa? Aku bilang, "Ada 4." "Rasulnya ada berapa?" 4. Terus sekarang aku tanya, apa artinya kitab Zabur? Apa artinya kitab Injil? Apa artinya Al-Quran? Apa artinya apa? Ustadz palsu, Ustadz pemecah belah bangsa. Ini fitnah, karena saya bukan palsu. Pesantren saya nyata itu, 3 lantai itu. Bahkan banyak anaknya polisi yang nyantri di pesantren saya, Pak. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, suara kidung Ibu Indonesia sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azanmu. Ruang demokrasi yang dilakukan oleh rezim Jokowi Ma'ruf Amin. Kita melihat begitu banyak aksi-aksi dari mahasiswa, aksi-aksi dari pelajar, aksi-aksi dari pemuda yang mendapatkan pembungkaman dari rezim Jokowi Ma'ruf Amin. Mengapa Sultan Somad kok bebas dihukum? Itu tadi, karena mereka merasa mayoritas. Bang, kok sekarang banyak TNI yang kadrun? Bang, kok banyak purnawirawan yang kadrun? Itu tadi, karena apa? Karena tidak memahami apa itu Pancasila. Itu kemarin jenderal satu itu, waduh, bukan jenderal itu. Lebih mulia kopral dari jenderal. Masa orang dikasih makan tai? Lagu Indonesia Raya togut, bendera orang merah putih nggak perlu dihormat. Garuda Pancasila itu haram, semua haram. Pakai BH sudah haram, apalagi? Yang nggak berdebat masuk neraka. Waduh, emangnya udah tahu dia neraka itu di mana? Tidak boleh satu agama menuntut bahwa Pancasila itu miliknya. Mereka mengklaim yang namanya Tuhannya Allah adalah cuma Islam. Pancasila dibilang, oh itu Pancasila itu bahasa Arab. Musyawarah untuk mufakat itu bahasa Arab. Ini, aduh, ini udah dikacaukan budaya kita. Jangan sampai anak-anak itu kacau. Makanya Pak Endro Priyono udah bilang, janganlah dibawa Arab-Arab kemari. Kenapa bukan bela agama? Kenapa harus bela negara? Bela agama belum tentu bernegara. Bernegara pasti mempersilahkan agama. Itulah Pancasila. Bidadari yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga. Di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Indonesia yang satu. Bukan karena keseragaman, melainkan keberagaman. Bukan karena budaya yang sama, melainkan tekad yang sama. Suku, bahasa, warna kulit, bahkan agama yang berbeda, bukan halangan untuk membangun satu Indonesia. Namun demikian, harus ada pemuda Indonesia yang lain, yang memberitahu kepada yang belum tahu, yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada yang kurang, yang meningkatkan kesejahteraan kepada yang miskin, yang membuat semua anak Indonesia mempunyai kontribusi yang lebih besar pada kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu? Milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik hitam itu, naik darah.
Di dalam Al-Quran tegas dilarang bagi kita untuk menghina agama orang lain. Apalagi untuk menjelekkan agama orang lain, itu sangat dilarang di dalam Al-Quran. Di agama lain pun juga sama. Di Bible itu juga sama. Di Weda juga sama. Di Tripitaka juga sama. Bahwa Tuhan Allah SWT sesungguhnya menciptakan orang dengan agama yang berbeda-beda untuk saling menghormati. Betul. 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 Betul, Bapak-bapak. Kalau tuntutan kami sebenarnya sama. Tangkap Ustaz Abdul Somad sekarang juga. Bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian yang membina kerukunan antara umat beragama. Tolong sampaikan materi-materi yang menilai semua agama itu baik. Kalau nanti materi itu salah menurut kitab suci gimana? Tidak salah menurut kitab suci. Hanya Anda saja yang pola pikirnya tidak sampai bahwa semua agama itu baik. Jadi Islam itu ada namanya rahmatan lil alamin. Mama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, maksudnya apa? Tugas kamu itu membuat semua dunia ini tersenyum bahagia. Bukan membuat hanya umat Islam saja yang tersenyum bahagia, tapi semua penganut agama apapun bahagia. Sama dengan prinsip orang Buddha, sapi sata membantu suku tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi sebetulnya semua agama itu misinya sama, yaitu menyebar kerukunan antar umat beragama. Antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus. Dia menganggap bahwa simbol salib di mobil ambulans yang juga adalah simbol palang merah itu sebenarnya adalah salib Kristen yang dapat mengkafirkan orang Islam, bahkan mayat Islam yang dibawa di dalam ambulans itu. Nah, jadi 3 masalah ini dari 3 penjelasan atau alasan yang diberikan oleh Abdul Somad itu dalam video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, itu paling menyelamatkan dia hanya dari masalah hukum, tapi tidak menyelamatkan dia dari masalah yang lain, yaitu masalah moral berisi penghinaan dan juga masalah ambulans yang menurut saya adalah kebodohan. Maksud saya adalah bahwa video itu merupakan jawaban atas pertanyaan orang, tidak serta-merta membuktikan bahwa itu bukan penghinaan. Bahwa video itu disampaikan di ruang tertutup tidak serta-merta berarti bukan penghinaan. Bahwa video itu disampaikan 3 tahun lalu tidak serta-merta itu bukan penghinaan. Dengan kata lain, video itu memang adalah jawaban atas pertanyaan orang, tapi dalam jawaban itu dia sedang menghina simbol Kristen. Apa mau Muhammad KC kah, mau Ustadz Abdul Somad kah, saat Anda memakai jubah agama, Anda menghina agama lain, tangkap. Hukum tidak boleh kalah dengan siapapun. Malaikat turun dari surga pun kalau ngomong salah, tangkap. Nggak perlu takut bapak-bapak. Bapak-bapak ini kan rakyat. Masa rakyat apa perlu kita bikin apa nih? Kita di belakang ke Polri, tangkap aja Pak. Rizik Syihab, ujaran kebencian, bunuh pendeta, tapi yang ditangkap pakai undang-undang prokes. Kan kasihan Pak, rakyat ini dikasih tonton. Antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus. Ceramahnya yang meresahkan, yang mengatakan di dalam patung Yesus ada jin kafir. Emangnya dia udah ngintip ke dalam patung? Laporan itu setelah beberapa bulan saya dapat panggilan dari kepolisian untuk bersilaturahmi sebagai saksi. Tapi H-2 dibatalkan. Saya dihubungi dengan alasan pandemi. Oke, kita terima.
make sense. Saat itu COVID sedang lucu-lucunya di Indonesia. Beberapa bulan kemudian, setelah saya follow up, datang lagi surat ke rumah saya, mengundang lagi untuk bersilaturahmi lagi. Dan H-1 dibatalkan lagi dengan alasan COVID. Kok ini aja kasusnya dibatal-batalin? Ya lain nggak apa-apa, bisa pakai masker kok, bisa jaga prokes. Satu kali oke lah, gitu ya, dibatalkan. 2 kali, ini kayak skenario. Skenario apa ini ya? Gini Pak, saya resah ya Pak, gitu. Saya muslim tapi saya resah. Begitu banyaknya ulama-ulama yang mengajarkan, memberikan ceramahnya ini tidak pada tempatnya, tidak jelas. Ujaran kebencian sudah jelas ya. Mengadu domba, kerukunan umat beragama sudah jelas. Terus apa sih yang bikin pihak yang berwajib ini kok nggak berani narik Ustaz Abdul Somad? Ada apa sih sebenarnya bedanya dia dengan manusia yang lainnya? Ulama itu manusia, punya banyak ilmu, punya banyak tahu. Pasti dia orang panutan ulama yang memberikan kebencian yang didengarkan begitu banyak tingkahnya. Lalu nanti si jamaahnya itu pulang ke rumahnya menyampaikan apa yang dia dengar lagi ke anaknya, ke istrinya, ke keluarganya, ke teman-temannya di luar. Akhirnya seperti lingkaran setan. Sebenarnya mereka juga tahu ini salah, cuma karena ulama itu nggak pernah salah. Padahal ulama juga manusia. Lans itu tanda plus berwarna merah, itu beda dengan salib, ya, beda, tidak sama. Nah, kalau Ustadz mengharamkan tanda plus itu yang berwarna merah, ya, kalau semua yang bertanda plus itu dianggap lambang kafir, Ustadz seorang guru, saya mau tanyakan kepada Ustadz, ini yang terakhir. Bagaimana cara Ustadz menggantikan lambang tanda tambah atau tanda plus? Bagaimana cara Ustadz menulis 1+1 sementara tanda tambah itu haram? Karena itu lambang kafir, kata Ustadz. Jangan semuanya itu dikafir-kafirkan gitu loh. Saya nggak marah. Saya cuma protes kepada Ustadz. Kebetulan saya juga sangat mengidolakan Ustadz Abdul Somad ini. Cuma saya sangat menyayangkan memasuki tahun politik yang memanas tahun 2014 hingga saat ini Ustadz semakin kesininya semakin rasis. Itu yang saya nggak suka. Saya mohon maaf Ustadz, kalau seandainya ada orang agama lain yang mengucapkan kata-kata seperti yang Ustadz ucapkan itu, kemudian menempelkannya kepada agama Ustadz, apa yang terjadi? Coba, apa yang akan terjadi? Ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Berita pagi ini telah mati gerakan bom bunuh diri. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Kalau jemaahnya tidak taat, ustaznya tetap ke surga. Tapi jemaahnya berdosa itu yang ke neraka. Jadi ustaz tidak perlu memaksa jemaahnya untuk mentaati ajaran Islam. Karena dosa masing-masing manusia itu ditanggung oleh si manusia itu. Laha maktasabat wa alaiha maktasabat. Jadi masing-masing manusia menanggung dosanya sendiri-sendiri. Ustaz tidak menanggung dosa jemaahnya. Pengkhotbah tidak menanggung dosa jemaahnya. Guru di pondok pesantren tidak menanggung dosa muridnya.
Begitu juga pendeta tidak menanggung dosa jemaahnya. Jadi, kalau ada tokoh agama yang memaksa penduduk untuk mentaati sebuah ajaran agama, itu salah. Itu jelas bertentangan dengan prinsip la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan di dalam perkara-perkara agama. Jadi di Al-Quran sendiri dikatakan tidak ada pemaksaan di dalam perkara-perkara agama. Agama itu hanya sebatas nasihat. Ferdinand Huta Hayan resmi ditahan. Nama Ustadz Abdul Somad ikut terseret warganet. Tak pernah diproses. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video baru dari channel Berita Kristen akan memberitahu kamu kalau ada video baru. Terima kasih, selamat menonton. Gala Media, Polri secara resmi menetapkan Ferdinand Huta Hayan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian bersifat sara. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan pihaknya telah mendapat 2 alat bukti sehingga menaikkan status Ferdinand Huta Hayan dari saksi menjadi tersangka. Ferdinand Huta Hayan sebelumnya menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik Ditsiber telah mendapatkan 2 alat bukti, sehingga menaikkan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka, kata Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 malam. Setelah penyidik menetapkan Ferdinand Huta Hayan sebagai tersangka, Ahmad pun menyampaikan bahwa pegiat media sosial itu langsung menjalani tahanan. Penahanan di Rutan Cabang Jakpus di Mabes Polri, ucapnya. Diketahui, Ferdinand Huta Hayan dijerat pasal ujaran kebencian bernuansa sara dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Di sisi lain, buntut ditahannya Ferdinand Huta Hayan itu pun membuat nama Ustadz Abdul Somad, UAS, ikut terseret. Seperti yang dipantau Gala Media dari media sosial Twitter, nama Ustadz Abdul Somad mendadak trending topik pasca Polri menahan Ferdinand Huta Hayan. Apalagi setelah dipantau lebih lanjut, nama Ustadz Abdul Somad trending dikarenakan banyak warganet yang meminta Polri untuk menangkapnya. Warganet yang pro terhadap Ferdinand Huta Hayan itu meminta Polri bersikap adil, lantaran mereka menganggap UAS juga telah melakukan ujaran kebencian yang bersifat sara. Adapun pernyataan UAS yang disoal warganet adalah ungkapan terkait salib yang disampaikan dalam salah satu kajiannya beberapa waktu lalu. Berikut cuitan dari warganet yang turut menyeret nama Ustadz Abdul Somad pasca Polri menahan Ferdinand Huta Hayan. Kalau Ferdinand ditahan, Abdul Somad juga harus ditahan hukum, jangan tebang pilih Pak. Tulis akun @kakekhalal. Bang Ferdinand Dayan 3 hanya berkata Allahmu lemahalaku kuat menjadi tersangka padahal TDK menyebutkan agama apapun. Abdul Somad Mustafa Nefahmi Al-Katiri jelas-jelas menyebut agama dan kelompok bebas merdeka. Polisi takutkah, kata akun @syahti, jika Ferdinand Dayan 3 dijerat? Mestinya itu juga berlaku terhadap Abdul Somad Fahmi Al-Katiri Mizan Kutsiah pun THD. TSK. Mustafa Nahrawardaya karena penegakan hukum tidak ada hubungannya dengan adanya dukungan dari banyak tokoh atau tidak. Terang akun @keong_bawah anak kolong. Kenapa pihak kepolisian seakan pandang bulu soal kasus penistaan agama atau kasus sara? Abdul Somad Rizik Rocky Gerung DKEK gimana kelanjutannya? Yang terakhir bikin onar Fahmi sudah ditahan belum? @divhumas_bawah Polri. Tekanan massa bikin penegak hukum berat sebelah? Sudah lama las. Tulis akun @deditelaumbanu 4. Abdul Somad yang dilaporkan penistaan agama dari tahun 2019 tidak pernah diproses. Kata akun @gladislagiwoy. Kalau Ferdinand yang tuinya subjeknya gak jelas aja langsung ditahan, bagaimana dengan yang pasti-pasti menghina agama lain? Tangkap tagar Abdul Somad. Pungkas akun @dani3prince. ****. Ustaz Abdul Somad diminta ditangkap Ali Syarif. Mau sampai kapan perang-perangan model begini? Gala Media. Pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan resmi ditahan di Mabes Polri usai ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian bernuansa sara. Sebelumnya pegiat media sosial tersebut menjalani pemeriksaan hingga hampir 12 jam di Bareskrim Polri sejak pukul 10.25 waktu Indonesia Barat.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Ferdinand langsung menjalani penahanan, pasalnya penyidik khawatir tersangka melarikan diri. Seiring dengan kabar tersebut, nama Ustadz Abdul Somad ikut menjadi perbincangan publik hingga trending tagar-tagar Abdul Somad di media sosial Twitter. Berdasarkan pantauan Galamedia, banyak warganet yang meminta agar polisi juga mengusut UAS mengenai beberapa ceramahnya yang dianggap melecehkan agama lain. Kalau Ferdinand ditahan, Abdul Somad juga harus ditahan hukum. Jangan tebang pilih, Pak. IME sama dengan 0.4S. Lebih besar dari @polri_presisi, @cicpolri, @divpropampolri, @divhumas_polri, @listio_sigit_tp. Komentar @kakek halal. Ferdinand ditahan cebong, langsung ramai-ramai meminta polisi untuk menangkap Us Abdul Somad perihal kajian beliau khusus hadis di dalam masjid soal patung salib. Komentar @storynayua. Abdul Somad yang dilaporkan penistaan agama dari tahun 2019 TDK pernah diproses. Komentar @gladislagiwoy. Menanggapi kisruh mengenai Abdul Somad, akademisi Cross Culture Institute Ali Syarif memberikan komentarnya. Baca juga. Pengabdi Setan 2. Komunian akan segera tayang, ini dia jajaran pemerannya melalui akun Twitternya @Ali Syarif mempertanyakan sampai kapan perang-perangan, saling lapor, seperti sekarang berakhir. Mau sampai kapan perang-perangan model begini? @mohmahfudmet. Cuitnya dikutip Galamedia Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022. Ustaz Abdul Somad diseret-seret buntut Ferdinand Huta Hayan, tersangka dan terancam 10 tahun. Bui Galamedia. Buntut penetapan tersangka dan penahanan terhadap pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan, nama pendakwa kondang Ustaz Abdul Somad atau UAS mendadak dibicarakan warganet di media sosial. Pihak-pihak pro Ferdinand menilai penetapan tersangka dan penahanan terhadap eks-politisi Partai Demokrat itu seharusnya diberlakukan pada UAS. Adapun pernyataan UAS yang disoal warganet adalah ungkapan terkait salib yang disampaikan dalam salah satu kajiannya beberapa waktu lalu. Kalau Ferdinand ditahan, Abdul Somad, UAS, juga harus ditahan hukum. Jangan tebang pilih, Pak. Polri presisi. Kata akun @kakek halal di Twitter Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022. Bang Ferdinand Hayan 3 hanya berkata Allahmu lemah halahku kuat menjadi tersangka, padahal TDK menyebut agama apapun. Abdul Somad Mustafa Nefahmi Al-Katiri jelas-jelas menyebut agama dan kelompok bebas merdeka. Polisi takut ke @listio_sigit_tp. Ujar akun @syahti. Hingga berita ini dibuat, nama Abdul Somad mendadak menjadi trending topik di Twitter. Seperti diketahui, buntut cuitan yang dianggap mengandung muatan sara dan memantik kegaduhan publik, Ferdinand Huta Hayan resmi ditetapkan tersangka pada Senin tanggal 10 Januari tahun 2022. Tidak hanya tersangka, react time sama dengan 0.2S, lebih besar dari polisi juga langsung menahan Ferdinand usai menjalani pemeriksaan selama 11 jam. Namun demikian, polisi tak menggunakan pasal penistaan agama. Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadan, polisi saat ini menggunakan pasal ujaran kebencian bernuansa sara. Ramadan menuturkan pasal-pasal yang digunakan penyidik dalam kasus eks-politisi Demokrat adalah pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dan pasal 45 ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 UU ITE. Sempat ngaku sakit, Ferdinand Huta Hayan kini resmi ditahan polisi. Roy Suryo mendadak beri tawaran perawatan. Galamedia. Pegiat media sosial, Ferdinand Huta Hayan resmi ditahan di Mabes Polri usai ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian bernuansa sara. Sebelumnya pegiat media sosial tersebut menjalani pemeriksaan hingga hampir 12 jam di Bareskrim Polri sejak pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik Ditsiber telah mendapatkan 2 alat bukti, sehingga menaikkan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Senin malam, tanggal 10 Januari tahun 2022. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Ferdinand langsung menjalani penahanan, pasalnya penyidik khawatir tersangka melarikan diri. Bukan hanya itu, penyidik juga khawatir Ferdinand menghilangkan barang bukti. Jadi sekali lagi yang bersangkutan telah dilakukan penangkapan dan penahanan, katanya. Sebelumnya, Ferdinand sempat mengaku saat mengunggah cuitan itu, dirinya sedang sakit.
Bahkan ia juga membawa riwayat kesehatannya saat diperiksa di Bareskrim Polri. Inilah penyebabnya bahwa yang saya sampaikan kemarin saya itu menderita sebuah penyakit sehingga timbulan percakapan antara pikiran dengan hati, ujarnya. Menanggapi hal ini, pakar telematika Roy Suryo ikut berkomentar melalui cuitan di akun Twitternya @kremtroysuryo2. Alhamdulillah, setelah sempat beredar dalam link berita, menjelang tengah malam tadi Brigjen Pol Ahmad Ramadan memastikan FH akhirnya ditahan 20 hari ke depan. Cuitnya dikutip Gala Media, Selasa tanggal 11 Januari tahun 2022. Lebih lanjut, Roy Suryo kembali menawarkan perawatan jikalau Ferdinand mendadak mengalami gangguan jiwa. Mengingat Ferdinand sempat mengaku bahwa dirinya memiliki riwayat penyakit. Tetapi, tawaran perawatan saya di RSK Puri Nirmala masih berlaku loh, bila mana YBS mendadak mengalami GJ, sambungnya. Sebelum penahanan, Roy Suryo sempat menawarkan Ferdinand untuk dirawat di RSK Puri Nirmala Jogja. Saya selaku ketua yayasan menawarkan secara gratis SDR FH UTK diperiksa lebih netral dan dirawat di RSK Puri Nirmala Jogja, ujar Roy Suryo. Ini serius, jadi kalau memang sakit ya dirawat sampai sembuh, agar TDK membuat gaduh masyarakat. Tetapi kalau sehat ya jalani proses hukum yang berlaku, sambungnya. Roy Suryo juga sempat menjelaskan apa itu RSK Nirmala yang dikelolanya. Apa itu RSK Puri Nirmala? Ini memang RSK khusus jiwa, didirikan sudah sejak 1974 di Jogja oleh alem Prof. Dr. KPH Sujono, SEPS, SPK. Dulu pernah juga saya tawarkan UTK pengobatan Ahok. Saat dia kacau pikirannya soal Taman BMW vs Kemenpora. Sekarang UTK FH.